Pagi itu, Debbie terbangun dari tidurnya dan langsung menemui Nolan di lantai bawah. Debbie kembali menanyakan Nolan yang telah membohonginya selama 20 tahun ini. Nolan ingin Debbie mempercayai dirinya, dan ia sebenarnya ingin memberitahukan hal ini sejak lama. Namun Debbie tidak lagi mempercayai Nolan, karena Nolan sudah tega menghabisi para Guardian, yang padahal mereka itu adalah orang-orang yang baik. Nolan juga bilang bahwa ia tidak punya pilihan. Debbie kemudian mengusir Nolan dari rumahnya, dan Nolan pun terbang keluar. Setelah itu, Debbie mencoba menghubungi Mark, namun Mark tidak mengangkat teleponnya. Para agen Global Defense dan Donald tiba di rumah Debbie dan mengajaknya untuk ikut dengan mereka. Mark dan Amber masih bertengkar karena masalah sebelumnya. Mark pun tak punya pilihan selain memberitahukan bahwa dirinya adalah invisible, dan itulah alasan mengapa ia selalu datang terlambat saat kencan. Bagaimanapun juga, ternyata Amber sudah tahu hal tersebut dan tidak terkesan sedikit pun. Yang ingin ia tahu adalah mengapa Mark tetap berbohong dan tidak percaya kepadanya. Amber lalu memerintahkan Mark untuk pergi dari rumahnya. The New Guardian of the Globe berkumpul melakukan perayaan karena tim mereka sudah lengkap, termasuk Monster Girl dan Black Samson yang telah kembali pulih. Dan tentunya hal itu tidak lepas dari perawatan yang diberikan oleh robot. Setelah itu, robot kembali mengunjungi The Mauler Twin. Namun kali ini ia membawa seseorang yang berada di dalam tabung, yang aslinya itu adalah dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, Mauler Twin menunjukkan hasil kerja mereka, yaitu tubuh baru yang mereka buat khusus untuk robot. Robot juga berjanji ia akan membayar mereka setelah semua pekerjaan ini selesai. Mauler Twin melanjutkan pekerjaan mereka, mengeluarkan robot dari dalam tabung. Robot meminta mereka untuk mempercepat prosesnya karena udara meracuni paru-parunya. Cepat-cepat mereka membaringkan robot beserta tubuh barunya. Proses pengkloningan pun dimulai untuk mentransfer kesadaran milik robot ke duplikatnya. Namun ada beberapa masalah karena otak robot sedikit berbeda. Mesin itu pun hancur, tapi untungnya prosesnya telah selesai. Klon robot pun terbangun tanpa mengetahui mana yang asli di antara mereka berdua. Mauler Twin mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa prosesnya telah sukses. Klonnya menangisi keadaan robot. Namun robot mengatakan kepada dirinya untuk mengubah dunia, sebagaimana itu adalah mimpi yang ingin diwujudkannya. Robot pun meninggal dalam damai. Setelahnya, robot pun memberikan bayaran berupa perangkat yang bisa mereka akses sesuka hati. Tapi karena pekerjaan mereka sudah selesai dan robot sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, sekarang waktunya Mauler Twin kembali ke penjara. Mauler Twin bisa saja meremehkan robot, namun jangan dilihat dari penampilan. Kecil-kecil gini, ia adalah ilmuwan jenius berumur 30 tahun. Robot mengeluarkan anak buahnya untuk menangkap Mauler Twin dan bisa diatasi dengan mudah. Namun kali ini robot mengeluarkan robot yang jauh lebih besar. Mark bersama William masih berbincang-bincang di dalam mobil. Mark merasa galau menjadi seorang superhero dan kenyataannya memang tidaklah mudah. Seperti Omni-Man ayahnya yang tak pernah disangka oleh William. Setelah selesai berdebat dan tidak mendapatkan solusi, Mark meninggalkan William. Debbie sampai di Global Defense. Cecil mengungkapkan fakta bahwa ia telah lama tahu bahwa Omni-Man adalah pelaku pembantaian para Guardian, dan ia tidak ingin ambil resiko memberitahukannya sampai ia menemukan cara untuk menghentikan Omni-Man. Dan setelah lama menyelidiki, Cecil sadar bahwa hanya Mark lah yang bisa mengalahkan Omni-Man. Setelah cukup yakin untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada anaknya, Omni-Man memberanikan diri pulang ke rumah, menemukan sisi rumah kosong tanpa siapapun kecuali para agen Global Defense. Tanpa rasa kasihan, Omni-Man membantai para agen dan menyadari rumah tetangganya adalah media yang digunakan oleh Global Defense untuk memata-matai kehidupannya. Omni-Man mencengkeram Donald, dan Donald mengorbankan dirinya meledakkan rumah bersamaan dengan Omni-Man, yang tentu saja tidak memberikan dampak apapun kepada Omni-Man.
Cecil bersama dengan Debbie menyaksikan hal tersebut. Dan Debbie tahu bahwa Omni-Man akan mencari Mark. Sebisa mungkin Cecil harus menemukan Mark terlebih dulu sebelum Omni-Man. Kembali ke Mauler Twin yang dihianati oleh robot. Mereka kewalahan melawan robot dan tidak bisa mengimbanginya. Di tengah pertarungan, robot mendapatkan panggilan dari Cecil untuk kembali ke markas Guardian secepatnya. Mauler Twin mendapatkan cara untuk mengalahkan robot, namun robot telah menghilang. William dihampiri oleh Omni-Man yang sedang marah saat itu dan menanyakan keberadaan Mark. William menjelaskan sebisa mungkin keadaan mereka dan berkata bahwa Mark pergi untuk menemui Eve. Omni-Man pun terbang lagi untuk mencari Mark. Di markas para Guardian, Cecil memerintahkan para Guardian untuk diam di tempat setidaknya sampai ia meminta mereka untuk bertindak. Robot juga telah sampai dan memperkenalkan dirinya sebagai Rudolph Connor, atau ia lebih suka dipanggil Rudy. Mengatakan bahwa selama ini ia menggunakan drone dan mengendalikannya dari jauh. Namun ia belum bisa dipercayai sepenuhnya oleh para Guardian. Terlebih lagi wajahnya yang sangat mirip sekali seperti Rex saat masih kecil. Rudy mengungkapkan apa yang telah terjadi dan mengapa ia memilih tubuh Rex. Yang Rudy pikir Monster Girl tertarik dengan wajah Rex. Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa Monster Girl terperangkap dalam tubuhnya dan terus-menerus menjadi muda. Dan Rudy selama ini terperangkap dalam alat mekanis ciptaannya sendiri. Ia melakukan semua itu demi Monster Girl. Para Guardian saat itu melihat Omni-Man dan akhirnya tahu mengapa mereka semua harus dalam keadaan siaga. Global Defense menemukan Mark bersama dengan Eve, namun Omni-Man juga mendekat ke lokasi Mark. Debbie meminta untuk memindahkan mereka berdua dengan teleport, namun Cecil menjelaskan itu perlu alat, yaitu sebuah gelang yang harus dipakai sebelumnya oleh mereka berdua. Saat ini yang bisa mereka lakukan adalah mengulur waktu. Omni-Man ditembak dengan menggunakan satelit yang menghentikan pergerakannya untuk sesaat. Setelahnya ia bangkit lagi. Omni-Man langsung terbang lagi untuk menghancurkan satelit itu. Bahkan dengan semua serangan itu hanya membuat Omni-Man mimisan. Dan ia lanjut menuju Mark. Dan kali ini Cecil mau tak mau harus turun tangan. Mark dan Eve saat itu mendengar sebuah ledakan. Dan Mark pun sudah kehilangan semangat untuk menjadi superhero dan membiarkan Cecil yang mengurusnya. Eve tahu bahwa Mark kesal karena banyaknya masalah. Namun bukan berarti Mark bisa seenaknya berdiam diri saat bisa bertindak. Eve lalu pergi meninggalkannya. Omni-Man yang bergerak menuju Mark dihentikan oleh Cecil. Omni-Man mencoba untuk menangkap Cecil, namun Cecil bergerak cepat dengan cara teleport, berusaha untuk mengulur waktu. Cecil menceritakan segala hal yang telah mereka lalui selama beberapa tahun. Ketika disinggung tentang anak dan istrinya, Omni-Man marah dan menyerang lebih brutal Cecil. Untung saja Cecil berhasil selamat. Sesudahnya, Cecil mengirimkan Reaniman untuk menyerang Omni-Man. Cyborg buatan Sinclair itu ternyata bisa berguna, memberikan perlawanan terhadap Omni-Man. Tapi Omni-Man tentu saja jauh levelnya dibandingkan Reaniman dan menghabisi mereka semua dengan mudah, memperlihatkan kepada Cecil, Debbie, dan semua yang ada di Global Defense betapa kejamnya Omni-Man. Sementara The Mauler Twin mencoba menghidupkan kembali The Immortal yang sebelumnya telah mereka gali dari kuburan. Saatnya mengeluarkan monster yang telah dikalahkan oleh Omni-Man sebelumnya, yaitu Hail Mary. Hail Mary adalah monster yang sebelumnya hampir mengalahkan Omni-Man, dan dengan sedikit upgrade berupa tidak merasakan rasa sakit dan disuntik dengan berbagai penambah kekuatan, Hail Mary menjadi lebih kuat. Dua helikopter bergerak untuk meliput pertarungan Omni-Man. Para Guardian berniat untuk membantu, namun Cecil memerintahkan untuk tetap diam di tempat sampai ia memerintahkan mereka. Karena jika monster ini kalah, merekalah harapan satu-satunya untuk menghentikan Omni-Man. Omni-Man berusaha sekuat tenaga melawan Hail Mary, dan Invisible tiba melihat ayahnya yang dihajar oleh monster. Ia pun secepatnya membantu ayahnya. Debbie menghubungi Eve dan menjelaskan apa yang terjadi. Cecil juga meminta Eve untuk kembali ke markas Guardian. Kedua anak dan ayah itu bertarung dengan Hail Mary dan tetap saja kesulitan. Debbie meminta Cecil untuk menghentikan monster itu, namun tidak ia kabulkan karena monster itu adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Omni-Man.
Mauler Twin menyelesaikan pekerjaan mereka membangunkan The Immortal. The Immortal mengingat segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Ia kembali bangun dan Mauler Twin memerintahkan The Immortal untuk menghabisi robot dan The New Guardian of the Globe. Namun ia tidak bisa dikendalikan dan bergerak keluar mencari Omni-Man untuk membalaskan dendamnya. The Immortal bergerak menuju Omni-Man dan memukuli Omni-Man secara bertubi-tubi. Hal itu disaksikan oleh banyaknya orang yang masih tidak percaya bahwa The Immortal masih hidup dan kini menyerang Omni-Man. Di tengah pertarungan itu, Omni-Man bahkan khawatir dengan anaknya, tapi harus disibukkan dengan The Immortal. Invisible berhasil melumpuhkan Hail Mary dengan cara menyetrumnya dengan kabel listrik. Sementara Omni-Man meninju menembus perut The Immortal melawan dengan menusuk mata Omni-Man. Dan seperti biasa, Omni-Man dengan kejam membelah tubuh Immortal disaksikan oleh jutaan orang berkat liputan dari helikopter. Invisible yang melihat itu juga syok. Namun Omni-Man tetap mendekat dan bilang bahwa mereka perlu bicara sebentar. Omni-Man mencoba menenangkan dan menjelaskan situasi ini kepada anaknya. Invisible menyerang Omni-Man yang ia pikir sedang dikendalikan oleh seseorang. Omni-Man melepaskan dirinya dari Invisible, mengatakan bahwa ini adalah kehendaknya sendiri. Omni-Man pun menjelaskan kembali asal-usulnya yang sebenar-benarnya. Memang benar ia berasal dari planet Viltrum, tapi ia berbohong tentang keadaan sebenarnya di planet itu. Viltrumite adalah spesies penakluk dengan peradaban yang sempurna. Mereka menyingkirkan yang lemah dan yang kuat akan tetap bertahan. Begitulah cara mereka hidup dan bisa menjadi kuat. Ketika tersisa pasukan mereka yang terkuat, Viltrumite menjadi kekaisaran terbesar di galaksi. Viltrum menaklukkan setiap planet yang mereka temui untuk memperluas wilayah mereka. Namun setelah wilayah itu menjadi luas, membuat pasukan Viltrum menjadi semakin berkurang. Kenyataannya akan sangat sulit menaklukkan planet-planet lainnya. Akhirnya dipilihlah prajurit-prajurit terbaik Viltrum untuk dikirimkan ke setiap planet guna melemahkan pertahanan mereka. Omni-Man terpilih di planet Bumi. Bertahun-tahun ia telah menunggu untuk menjalankan rencananya. Dan kini tiba saatnya bagi Bumi untuk join dengan kekaisaran Viltrum. Invisible kecewa mendengar hal itu yang katanya ayahnya telah membohonginya selama bertahun-tahun. Omni-Man tidak bisa memberitahukannya sampai ia yakin Invisible mendapatkan kekuatannya. Invisible masih tak percaya dengan ayahnya. Apa jadinya jika ia hanyalah manusia biasa? Apakah ia juga akan dibantai bersama dengan manusia-manusia lainnya? Ia tahu ayahnya itu pasti mencintai dirinya dan juga ibunya. Kembali Omni-Man menjelaskan berapa lama orang yang berdarah Viltrumite akan hidup dan mengapa bumi harus tunduk dalam kekaisaran Viltrum. Namun Invisible tetap tidak bisa menerima hal tersebut dan tidak akan sudi para alien itu datang dan memperbudak seluruh manusia. Tidak peduli berapa lama ia akan hidup, ia akan tetap mempertahankan bumi dari serangan Viltrumite. Ketika sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, keduanya kini bertarung. Invisible tentu saja tidak sebanding dengan ayahnya. Pertarungan mereka dilacak oleh Sissel dari markasnya, dan Debbie khawatir bahwa mereka berdua akan saling bunuh. Para guardian di markas mereka juga menyaksikan hal tersebut dan tak bisa berbuat apa-apa, karena mereka sendiri tidak sebanding dengan kedua bangsa Viltrum itu. Pertarungan berlanjut di langit-langit. Sissel mengirimkan beberapa jet untuk membantu Invisible. Tembakan dari jet itu tidak sedikit pun melukai Omni-Man. Hasilnya satu pesawat jet itu gugur. Invisible berhasil menyelamatkan pilotnya hanya untuk diremukkan lagi oleh Omni-Man. Setelahnya ia terbang lagi ke jet satunya. Omni-Man menyatakan secara jelas bahwa tindakan Invisible itu sia-sia dan kembali meninjunya hingga terlempar jauh ke pusat kota. Sisi kota panik dan banyak berjatuhan korban jiwa. Saat itu sebuah gedung akan jatuh dan Invisible mencoba menyelamatkan seorang ibu dan anak yang terjebak di dalamnya. Gedungnya tetap jatuh dan menyisakan tangan dari ibu-ibu yang telah tewas tertimpa bangunan itu. Omni-Man menyalahkan Invisible atas apa yang telah terjadi. Kalau saja Invisible menyerah, kerusakannya tidak akan separah ini. Omni-Man menganggap seluruh kehidupan manusia ini tidaklah berharga, dan bahkan mengatakan hidup Debbie juga tidak berharga.
Invisible begitu marah ketika ayahnya itu menyakiti perasaan ibunya, tapi kembali dikonter oleh Omni-Man membawa Invisible ke sebuah subway. Omni-Man memegang Invisible untuk sekali lagi menyaksikan kebrutalannya. Ia hadapkan Invisible ke sebuah kereta yang melaju kencang, dan hal tersebut membelah kereta itu dan menewaskan begitu banyak orang di dalamnya. Ironisnya, secara tak langsung Invisible lah yang telah menghabisi mereka semua. Ketika selesai, Omni-Man menginjak seorang ayah yang berusaha meraih putrinya untuk yang terakhir kalinya. Gila Omni-Man. Invisible dibawa terbang lagi dan seperti yang Omni-Man katakan bahwa ia tidak sedikit pun peduli kepada planet ini dan akan tetap setia kepada Viltrum. Invisible kembali melayangkan pukulannya, namun lagi-lagi tidak berdampak apapun. Ketika Omni-Man membalas, Invisible langsung terlempar ke sana kemari di antara awan. Omni-Man menyesal membesarkan anaknya itu sebagai manusia. Harusnya ia dipersiapkan sejak lama, dan kini pertarungan mereka akan menjadi pelajaran Mark yang sesungguhnya. Invisible ditenggelamkan di tengah lautan, diangkat, dan dilemparkan lagi ke gunung. Tinjuan Omni-Man bukan hanya meretakkan dada Invisible, melainkan juga meruntuhkan gunung dan menghancurkan sebagian desa yang ada di situ. Invisible tetap bersikeras menghentikan ayahnya. Omni-Man pun mengatakan tak ada gunanya Invisible ataupun orang-orang bumi melawan pasukan Viltrum. Sekali lagi Invisible mengatakan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Omni-Man pun tak punya pilihan. Ia menghajar habis-habisan anaknya itu dengan brutal. Waktu yang ada di bumi ini tidak lain hanyalah sebagian kecil waktu yang ia habiskan sepanjang hidupnya. Dengan umurnya yang panjang, ia bisa memulai kehidupan yang baru. Namun Omni-Man terhenti sejenak melihat anaknya yang habis babak belur ia pukuli. Berbaring di sebelah anaknya itu, ia ingat ketika Mark masih lucu-lucunya sedang bermain baseball. Ia bersama dengan Debbie menyaksikan pertandingan itu. Awalnya Nolan tidak begitu senang melihat Mark yang sedang bermain seperti membuang-buang waktu. Debbie menjelaskan bahwa inilah sifat manusia yang harus dipelajari oleh Nolan. Sesaat kemudian Nolan pun merasakan apa yang Mark rasakan, dan ia ikut bahagia bersama dengan Mark. Mengingat hal tersebut, Omni-Man pun tak jadi menghabisi anaknya. Namun ia kembali menanyakan mengapa Mark begitu ingin melindungi orang-orang yang ada di bumi. Perbuatan Mark itu tidak sebanding dengan apa yang akan dimiliki Mark beratus-ratus tahun kemudian. Orang-orang yang dilindungi Mark akan musnah dan ia akan hidup seorang diri. Think, Mark! Think! Namun Mark yang sudah sekarat itu mengatakan ia masih punya seorang ayah. Nolan pun menyadari apa yang telah ia perbuat. Sedikit menyesal namun tidak tahu apa yang harus ia perbuat selanjutnya. Ia meninggalkan Mark yang saat itu terus memanggilnya. Terbang keluar atmosfer bumi, meninggalkan setetes air mata yang melayang di antara ruang angkasa. Mark yang ditinggalkan segera dijemput oleh tim Global Defense. Seluruh hal tersebut sudah disaksikan dan disiarkan di segala tempat. Di berita, belum diketahui secara pasti apa motif dibalik penyerangan Omni-Man dan berapa banyak korban yang berjatuhan. Sementara di tempat lain, Mauler Twin membakar habis labnya dan dikepung oleh agen Global Defense. Kalah jumlah, mereka berdua pun menyerah. Setelah beberapa minggu, Mark terbangun namun masih sangat terluka parah. Debbie berusaha menenangkannya, namun Mark terlalu hancur hatinya mengingat apa yang telah terjadi. Debbie memberikannya ruang untuk sendiri, namun ia juga sama hancurnya seperti Mark. Sisa lalu menemuinya. Demi keselamatan mereka berdua, Nolan dinyatakan telah tewas. Sudah 2 minggu berlalu semenjak Mark dirawat di Global Defense. Dirinya hampir sepenuhnya pulih dan bisa pulang 1 atau 2 hari lagi. Hal yang pertama ditanyakan oleh Mark adalah keberadaan ayahnya. Si selalu membawa Mark ke White Room. Semula tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun ketika diaktifkan, muncullah lab rahasia yang hanya bisa dilihat ketika diaktifkan. Di dalamnya diadakan berbagai percobaan dari mulai mengetes senjata, percobaan terhadap Martian, dan menghidupkan kembali The Immortal. Sisel juga memonitor pergerakan Omni-Man yang terbang jauh sekali dari bumi. Dan Sisel mengatakan apakah Mark siap untuk menjadi pengganti Omni-Man. Namun Mark menjawab bahwa ia masih belum siap. Mark diperbolehkan untuk pulang bersama dengan Debbie. Sesaat setelah itu, ia pun dikunjungi oleh Amber, William, dan juga Eve. Ketiganya setuju untuk pergi jalan-jalan keluar.
Sementara Debbie mengunjungi Art. Keduanya mengobrol bagaimana bisa mereka berdua dibohongi oleh Nolan dan masih tidak percaya bahwa Nolan telah berkhianat. Mark bersama teman-temannya mengobrol, namun Mark tidak ingin membicarakan tentang masalah hidupnya. Setelah itu ia mendapat panggilan dari Cecil bahwa sesuatu bergerak menuju bumi. Sesudahnya kini giliran Eve yang mengaku bahwa dirinya adalah Atom Eve. Invisible terbang keluar angkasa bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi yang datang malah Allen. Allen lupa menginformasikan bahwa di bumi ada seorang Viltrumite dan Invisible harus berhati-hati. Invisible mengajak Allen untuk duduk santai seperti pertama kali mereka bertemu. Ia menjelaskan bahwa itu adalah ayahnya dan dirinya sendiri adalah seorang Viltrumite. Diketahui seorang Viltrumite itu sangat pantang mundur. Namun baru kali ini Allen mendengar ada Viltrumite yang melarikan diri. Planet Allen pun sudah dihancurkan oleh bangsa Viltrum. Ada sebuah koalisi antara planet untuk melawan balik kekaisaran Viltrum dan Allen meminta Invisible untuk bergabung. Dengan perginya Omni-Man, bumi dalam keadaan yang lebih berbahaya karena akan datang lagi lebih banyak pasukan Viltrum untuk menguasai bumi. Allen menanyakan apa rencana Invisible selanjutnya. Invisible menjawab, melanjutkan sekolah mungkin. Di akhir film terlihat berbagai klip baik itu hero dan villain. Semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Yang semuanya itu punya potensi untuk dijadikan kelanjutan cerita pada season 2-nya nantinya yang pastinya bakal lebih seru. Cerita Invisible ini seru karena ini dari komik series yang sudah berlangsung lama. Dan saya sendiri sebenarnya nggak baca komiknya, cuman ada lihat-lihat sedikit klip gambarnya. Dan lebih suka nonton animasinya aja nanti. Kalau baca komiknya banyak betul itu spoilernya nanti. Banyak villain yang baru yang harus dihadapi oleh Invisible dan nantinya apakah akan terjadi lagi pertarungan antara dirinya dengan ayahnya, Omni-Man. Bagaimana dengan pasukan Viltrum? Sanggupkah Invisible melawan mereka semua? Kalau memang sesuai dengan namanya, aturannya sih sanggup kan ya? Tapi kita sama-sama tunggu aja nanti season 2-nya. Kalau kalian belum nonton, harus coba nonton deh. Tonton seluruh episodenya sampai habis. Dijamin bikin ketagihan. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, subscribe, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Behold!